Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para adik-adik mahasiswa semua, judul kuliah kita hari ini adalah tata cara pembentukan undang-undang atau peraturan daerah atau Perda. Dalam hal ini sebenarnya pembentukan sebuah undang-undang dan Perda itu mekanismenya sama. Jadi sebelum undang-undang itu dibentuk atau sebelum Perda itu dibentuk, ada 3 unsur yang melekat di dalamnya. Pertama, perencanaan, yang kedua penyusunan, dan yang ketiga itu adalah pengesahan. Jadi 3 faktor ini adalah perjalanan dalam hal pembentukan dan pengesahan sebuah undang-undang ataupun sebuah perda sebelum itu diberlakukan. Baik, kita akan berbicara terlebih dahulu. Yang pertama tadi perencanaan, penyusunan, dan pengesahan. Perencanaan, sebelum undang-undang itu dibawa ke DPR, ada yang namanya prolegnas. Itu untuk nasional, kalau untuk di daerah itu namanya prolegda. Apa itu prolegnas? Prolegnas itu adalah program legislasi nasional, yang mana 1 tahun anggaran atau 1 tahun perjalanan pemerintah ke depan, ini biasanya dibicarakan sebelum pengesahan sebuah anggaran, karena bagaimanapun juga ini nanti dampaknya ke anggaran atau ke APBD. Jadi sebelum APBD itu disahkan atau diketok palu, maka prolegnas tadi itu sudah harus dibahas antara pemerintah dengan DPR atau antara pemerintah daerah dengan DPRD. Jadi prolegnas itu adalah program legislasi nasional yang mana Menteri Bagian Hukum, khususnya dari pemerintahan, atau istilahnya Menko Polhukam lah ya, itu duduk bersama dengan salah satu kelengkapan dewan atau salah satu kelengkapan DPR yang namanya Banlek. Apa itu Banlek? Banlek itu adalah badan legislasi. Jadi ini saya agak perjelas sedikit. Di DPR itu dia mempunyai unsur atau bagi-bagian, ya, yang unsur dan bagian-bagian di dalam tubuh DPR itu namanya kelengkapan dewan. Apa-apa sajakah itu? Yang pertama, di dalam tubuh DPR itu ada namanya pimpinan, ada namanya Banggar, badan anggaran, ini mengodok tentang anggaran. Yang ketiga ada namanya Bamus, badan musyawarah, ini bertugas untuk menyusun jadwal kegiatan kerja DPR 1 bulan ke depan. Yang keempat ada namanya komisi. Ada namanya komisi ini, komisi 1, komisi 2, komisi 3 seperti itu ya. Yang kelima ada namanya badan kehormatan yang bertugas untuk mengontrol perjalanan tingkah laku anggota dewan. Yang keenam ada namanya badan legislasi tadi atau Banlek tadi, yang khusus ini adalah mengodok sebelum diserahkan rancangan undang-undang itu diserahkan ke DPR, maka Banlek inilah yang bertugas di situ. Apa tadi Banlek? Badan legislasi. Nah, Banlek adalah salah satu alat kelengkapan dewan. Sebelum undang-undang tadi itu, rancangan undang-undang tadi itu dibawa ke DPR, maka pemerintah diwakili oleh salah satu menteri yang di bidang hukum duduk terlebih dahulu bersama Banlek tadi. Ingat ya, duduk terlebih dahulu bersama Banlek tadi, berdiskusi untuk memutuskan 1 tahun ke depan ada berapa rencana undang-undang yang akan disahkan atau yang akan dibentuk oleh pemerintah ataupun oleh DPR. Nah, karena menurut Undang-Undang Dasar 45 Pasal 20, di situ sangat dijelaskan ayat 1 bahwasanya kekuasaan DPR itu adalah membentuk undang-undang. Itu Undang-Undang Dasar 45 Pasal 20 ayat 1. Dan ayat 2-nya mengatakan pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh DPR bersama-sama dengan presiden atau dengan pemerintah. Ya, itu dasar hukumnya. Nah, setelah badan legislasi tadi, ingat ya, badan legislasi itu adalah salah satu alat kelengkapan dewan. Duduk bersama yang mewakili pemerintah, biasanya itu adalah menteri
yang saya sampaikan tadi seperti Menko Polhukam, duduk terlebih dahulu berdiskusi, mencari kesepakatan 1 tahun ke depan ada berapa banyak rancangan undang-undang yang akan disahkan menjadi sebuah undang-undang atau sebuah perda untuk di suatu daerah. Prosesnya sama. Nah, setelah disepakati, katakanlah misalnya 1 tahun ke depan ada 10 rancangan undang-undang ini akan dibentuk atau disahkan menjadi undang-undang. Ingat, kawan-kawan sekalian, pembentukan undang-undang itu bisa berasal dari pemerintah, bisa berasal dari DPR. Sama juga di daerah, bisa berasal dari pemerintah daerah, bisa juga berasal dari DPRD daerah. Prosesnya sama untuk amandemen itu. Nah, setelah disepakati antara pemerintah tadi dengan Banlek tadi, Badan Legislasi tadi, untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang jumlahnya 10 tadi, maka ini diputuskanlah oleh bagian pemerintah dan Banlek tadi menjadi sebuah kesepakatan. Apakah sampai di situ? Belum sampai di situ. Nah, setelah ini disepakati, maka Banlek tadi menyampaikan kesepakatan antara mereka tadi, menyampaikan kepada pimpinan DPR untuk mendapat rekomendasi sebelum ini nanti dibawa ke rapat paripurna untuk meminta persetujuan DPR. Ya, ini perencanaan ini. Jadi langkah perencanaan itu seperti ini terlebih dahulu. Ya, akan dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan dari DPR bahwasanya 1 tahun anggaran ke depan kesepakatan antara pemerintah dengan Banlek tadi, Badan Legislasi tadi, mereka bersepakat bahwasanya ada draft atau rancangan undang-undang 10 yang akan dibahas nantinya untuk 1 tahun ke depan. Nah, di luar setelah 10 ini disepakati, maka pimpinan DPR maksudnya di sini akan menyerahkan agenda ini ke Badan Musyawarah untuk dijadikan sebuah keputusan agar diadakan rapat paripurna untuk meminta persetujuan kepada anggota DPR yang lain bahwasanya untuk 1 tahun ke depan itu ada 10 rancangan undang-undang yang akan dibentuk oleh DPR bersama dengan pemerintah. Nah, setelah mendapat persetujuan dari DPR tadi, maka DPR mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan 10 rancangan undang-undang tadi untuk menjadi sebuah undang-undang. Jadi itu baru langkah perencanaan. Langkah perencanaan sebelum rancangan undang-undang ini nanti akan dibahas oleh DPR ke depannya. Jadi ada mahasiswa sekalian, itu perencanaan pembentukan sebuah undang-undang. Nah, apabila nanti di tengah jalan pemerintah atau DPR mengusulkan sebuah undang-undang yang mana yang diusulkan tadi itu di luar konteks dari 10 rancangan yang telah disepakati tadi, maka itu tidak bisa dibahas karena dia sudah di luar konteks dari 10. Jadi yang wajib dibahas itu adalah yang 10 tadi. Beda dengan Perpu dia. Perpu itu adalah hak presiden untuk mengeluarkan sebuah pengganti undang-undang yang sifatnya itu emergensi dan memaksa. Jadi inilah langkah-langkah perencanaan sebelum nanti antara DPR dan pemerintah membahasnya di dalam sebuah rapat kerja dalam pembentukan sebuah undang-undang. Jadi ingat ya, ada mahasiswa, ada 3 tahap ada 3 tahap langkah untuk memutuskan sebuah undang-undang itu. Yang pertama tadi adalah perencanaan, yang kedua adalah penyusunan, dan yang ketiga itu adalah pengesahan. Nah, perencanaan inilah yang saya sampaikan tadi, awal cikal bakal sebuah rancangan undang-undang itu bisa dibahas oleh DPR bersama pemerintah. Jadi saya rasa setelah ini disepakati, sudah dibawa dan mendapat persetujuan dari Dewan, maka setelah itu
DPR akan menyusun nantinya dalam hal penyusunan kepanitiaan atau istilah selama ini adalah pansus, panitia khusus yang membahas masalah rancangan undang-undang tadi untuk menjadi sebuah undang-undang. Jadi saya rasa video saya sampai sini terlebih dahulu supaya kalian lebih bisa memahami satu persatu. Nanti kalau saya mungkin perkuliahan kita minggu depan kita akan membahas masalah penyusunan. Bagaimana penyusunan undang-undang itu? Bagaimana diskusi nantinya antara pemerintah dengan DPR menyusun sebuah undang-undang itu sampai akhirnya nanti undang-undang itu disahkan. Jadi saya rasa cukup demikian dulu metode perkuliahan kita hari ini. Yang kita ambil judul adalah tata cara penyusunan undang-undang atau perda menjadi sebuah undang-undang atau menjadi sebuah peraturan daerah. Jadi inilah perencanaan terlebih dahulu. Dari awal perencanaan itu yang seperti saya sampaikan tadi, mudah-mudahan video singkat ini bisa membuat kalian semakin memahami. Karena saya tidak mau langsung memasuk tentang metode penyusunan, nanti kalian tidak akan biar kalian lebih paham dengan video singkat ini. Jadi minggu depan kita akan berbicara tentang bagaimana penyusunan undang-undang itu. Ingat ya, ada 3 tahap. Ya, ada 3 tahap: perencanaan, penyusunan, dan pengesahan. Kuliah kita hari ini kita bicara tentang perencanaan. Bagaimana perencanaan sebuah rancangan undang-undang itu terlebih dahulu. Dan ingat satu lagi, ya, perencanaan undang-undang ini disahkan antara pemerintah dengan DPR itu sebelum DPR melaksanakan atau mengetuk palu pembahasan masalah APBD. Karena bagaimanapun juga pembentukan undang-undang dan perda itu kan ada biaya, ada kos yang ditimbulkan di situ. Makanya untuk 1 tahun ke depan itu perencanaan ini sudah harus masuk ke DPR sebelum DPR mengesahkan sebuah anggaran atau sebuah APBD di dalam pengesahan undang-undang ini ke depan. Jadi saya rasa cukup demikian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.